Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa musuh daripada musuhmu adalah temanmu. Saya ulangi, musuh daripada musuhmu adalah temanmu. Apa ini maksudnya? Contohnya adalah dalam perang Ukraina ini kita lihat. Saat ini pasukan Ahmad dari Chechnya sedang menuju Ukraina. Chechnya ini Muslim, dan pasukan ini saat ini membantu Rusia setelah pasukan Wagner diganti oleh Rusia saat ini, karena memberontak diganti dengan pasukan Chechnya yang Muslim. Nah, pasukan Chechnya tentu di Ukraina bertempur dengan American Gang, NATO. Nah, tentu saja buat kita Indonesia Muslim, pasukan Chechnya ini adalah kawan. Mengapa? Karena kita tahu Amerika itu, NATO, American Gang ini selama ini bertindak semau-maunya terhadap negeri-negeri yang lemah di dunia ini. Di Timur Tengah itu luluh lantak oleh perang saudara dan revolusi, diadu domba, berperang satu sama lain, dan ini karena ada tangan Amerika, American Gang, karena mereka adalah anggaran negaranya ditunjang oleh industri senjata. Nah, industri senjata tidak akan laku kalau tidak ada peperangan. Maka Amerika menciptakan peperangan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk yang jadi korban adalah Timur Tengah. Nah, ini biadab, musuh buat kita umat Islam. Maka ketika dalam peperangan Ukraina, Chechnya ini teman kita. Begitu juga Rusia, teman kita. Karena mereka menghentikan laju American Gang, bahkan memotong tangan-tangan mereka yang jahat ini, yakni American Gang. Kalau bicara American Gang, maksudnya adalah Amerika, negara-negara Eropa, monarki absolut di Timur Tengah yang disebut Arab Kardus, ya, termasuk tentunya yang jadi sekutu Amerika adalah ya Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia. Nah, ini disebut American Gang. Nah, termasuk juga dalam perang Ukraina, kita tahu Rusia dibantu oleh Iran dalam hal drone kamikaze, rudal-rudal dari Iran. Nah, berarti Iran pun teman kita, karena Iran membantu Rusia, yang Rusia tadi menghentikan kejahatan American Gang. Nah, jadi gitu. Jadi kita harus tahu tentang perkembangan dunia. Think globally, act locally. Berpikir global, bertindak lokal. Kita harus tahu perkembangan dunia, apa yang terjadi saat ini di dunia. Tapi kita juga bertindak lokal. Maksudnya bertindak lokal, nah ini kita harus tahu juga.
musuh daripada musuhmu adalah temanmu. Kenapa Wahabi kita jadikan musuh? Karena ya berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir 200 tahun Wahabi ini ya dimanfaatkan oleh Amerika, dimanfaatkan oleh American Gang untuk mengacak-ngacak dunia Islam. Walaupun tadi dunia ini berubah, ya tidak ada di dunia ini yang tetap sama juga kita. Mungkin kita tadinya banyak dosa, akhirnya ketika tua insaf. Jadi beda ketika muda maupun tua. Begitu juga organisasi, juga ideologi bisa saja berubah. Misalnya komunis, ada masa memang komunis memerangi agama. Di Rusia masjid gereja dihancurkan. Begitu di Cina banyak ulama-ulama ditangkap. Tapi ketika masuk tahun 90, Uni Soviet hancur, akhirnya muncul pelanjutnya Rusia. Berbeda sekali kebijakan dalam hal agama. Rusia sekarang sangat mendukung agama. Masjid dibangun banyak sekali. Masjid terbesar di Eropa dibangun oleh Rusia. Bahkan tentara Rusia banyak muslim, ya, termasuk saat ini dalam perang Ukraina dipakai orang-orang muslim jadi andalan Rusia, orang Chechnya. Jadi berubah komunisme. Sama apa yang terjadi di Cina, berubah itu. Ketika revolusi kebudayaan, ya agama diperangi. Sekarang Cina memberikan tempat buat agama. Apa buktinya? Nah, ketika kemarin COVID-19, kita lihat di wilayah-wilayah Islam di Cina, mereka sembahyang dengan rapi. Karena di sana kalau sembahyang pakai peci putih, pakai baju koko, jadi rapi itu sembahyangnya mereka secara seragam. Ya. Wilayah-wilayah makmur, ya, agama berkembang dengan baik, termasuk Islam. Jadi berubah. Ini pelajaran buat kita, terutama ya yang sumbu pendek ini, yang masih teriak-teriak PKI, 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 bahkan menuduh Presiden PKI, menuduh PDIP PKI. Jadi semua sudah berubah. Ya, semua sudah berubah. Nah, saya yakin kita Kang Jalal ada di PDIP, ya itu juga banyak pemikiran-pemikiran beliau yang ya masuk ke PDIP. Maka jangan heran ketika PDIP, ketika ya Ganjar terkait dengan masalah Israel, PDIP maupun Ganjar termasuk yang menentang kehadiran Israel ke Indonesia, karena memang ya kita masih menganut ya kaitannya hubungan dengan Israel. Kita tidak ada kedubes Israel di Indonesia. Kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi PDIP maupun Ganjar ya ini sama-sama ya pandangnya dengan umat Islam yang yakini bahwa Israel itu harus ya hilang dari peta dunia, karena memang ya berdirinya Israel itu hasil dari pengusiran dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina.
Jadi ya seperti itu, ya segala sesuatu berubah. Maka itu dalam muktamar NU terakhir, pemerintah supaya diminta melarang ideologi Wahabi, karena memang selama 200 tahun ini Wahabi dimanfaatkan oleh American Gang untuk mengacak-ngacak negeri-negeri Islam. Ya, berarti Wahabi itu jadi proksi American Gang. Ya, teman dari musuhmu adalah musuh. Nah, seperti ini yang harus kita ketahui. Tapi tadi dunia berubah dan kita tidak nyangka pusat Wahabisme, yakni Saudi Arabia, dilarang itu Wahabisme. Ustadz-ustadznya ditangkep-tangkepin di sana. Nah, di pusatnya sendiri udah dilarang sampah Wahabi ini. Tapi justru di Indonesia, ini yang cukup memperhatikan. Saya termasuk yang meyakini separuh dari rakyat Indonesia ini ya kena virus Wahabisme. Gus Islah Bahrawi itu ya tenaga ahli dari kepolisian Densus 88 menyatakan 10% TNI itu terpapar virus Wahabi, 15% di kepolisian terpapar Wahabi. Dan kita melihat separuh rakyat Indonesia ini terpapar paham Wahabi. Contohnya apa? Nah, lihat dari Pilpres 2019 lalu. Ya, banyak demo-demo besar, demo-demo yang berjilid, dan hampir semua itu yang ada di otak pendemo adalah bagaimana ya melakukan revolusi, menurunkan pemerintahan yang sah. Jadi yang ada di otak Wahabi adalah mereka bugot melakukan pemberontakan, membuat pemerintahan baru dengan cara revolusi. Nah ini ya sampah Wahabi yang Indonesia harus berhati-hati, karena sebentar lagi kita akan ya menyelenggarakan Pilpres 2024. Nah, karena Wahabi begitu, dia kalau sudah ada kerumunan, dan Pileg maupun Pilpres itu pasti banyak kerumunan. Kalau sudah ada kerumunan, ya mereka udah mulai berpikir halu, menghayal, ya bagaimana bisa menurunkan pemerintahan yang sah. Ya. Jadi seperti itu. Maka kembali kita harus hati-hati, dan kita harus berikan kepahaman pada umat tentang bahaya Wahabisme, dan juga ya diri kita maupun keluarga kita, bahkan kita di masyarakat, kita berusaha menyembuhkan penyakit ini, karena penyakit ini tadi itu tidak merasa dia sudah kena virus. Ya, banyak orang sama juga ya penyakit tertentu kan, penyakit gula misalnya, nggak terasa itu penyakitnya, tapi tahu-tahu ya sudah komplikasi. Itu yang sering terjadi. Begitu juga Wahabisme, ya dia tidak tahu sudah kena virus Wahabisme. Yasinan masih doyan, tahlil rajin, marhaban rajin, ya tapi apa ya sebenarnya di otaknya sudah masuk virus Wahabi. Demikian, salam.